Tapi kenapa di sini GoFood adalah tarif yang paling rendah, teman-teman? Ngelihatnya tuh kayak seakan-akan anak tiri gitu, teman-teman. Anak tiri paling rendah sendiri gitu, teman-teman. Di Gojek masih memberlakukan potongan 20%. Itu gimana tuh, teman-teman tuh? Itu bisa dilaporin di sini ke Kemenhub nih. Hitung-hitungan 1.900 sih untuk per kilometer orderan Tokopedia apa gimana nih? Gokilat, tarifnya cuma naik 100 perak, teman-teman. Jadi dari 2.000 per kilo ya, 2.000 per kilo jadi 2.100, teman-teman. Sih kak, sambut GoFood siang-siang. Ambil rezeki. Tapi Gojek depositnya 5.800. Permintaan pelanggan lah. Salam satu asal. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam satu aspal. Oke teman-teman, pada kali ini nih sebenarnya sih kontennya harusnya kemarin hari Minggu atau enggak hari Senin konten Gojek ini Dan mohon maaf nih untuk teman-teman apabila kontennya cuman ngomong-ngomong kayak gini, nggak lewat vlog on beat atau segala macam. Tapi ini pada kali ini gue pengen ngomong sesuatu yang penting, mengkritisi, menanggapi tarif yang diberlakukan oleh Gojek, teman-teman. Karena gue juga adalah bagian dari mitra Gojek dan gue punya hak suara untuk menyuarakan atau mengkritisi pemberlakuan tarif yang diberlakukan oleh Gojek pada saat ini, teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman, nggak usah banyak cincong nggak usah banyak ngalor ngidul. Gue pengen mengkritisi, teman-teman ya. Nggak apa-apa kan? Nah kan gue bukannya nggak bersyukur, teman-teman. Bukannya ini Gojek salah satunya adalah yang udah naik tarif ya, teman-teman. Yang udah naik tarifnya, yang udah mengikuti peraturan Kemenhub gitu kan. Tapi bukannya nggak bersyukur, tapi kayak ada sesuatu yang ngeganjel di hati gue, ngeganjel di pikiran gue, ngeganjel. Karena apa di sini, teman-teman? Nanti bisa dilihat ya di sini ya, teman-teman ya. Soal tarif yang pertama deh, tarif GoFood, teman-teman. GoFood, kalau sepemikiran gue yang di peraturan Kemenhub itu adalah satu paketan aplikator ya. Udah nih aplikator jasa penggunaan sepeda motor yang yang melibatkan gue lupa lagi kan tadi apa sih itu peraturan menterinya, yang diperuntukkan untuk masyarakat dan menggunakan berbasis aplikasi, teman-teman. Ya udah, ini satu paket, harusnya tarifnya juga satu paket, teman-teman. Mau itu GoRed kayak GoFood kayak GoSend atau GoMart kayak. Tapi kenapa di sini GoFood adalah tarif yang paling rendah, teman-teman? Ngelihatnya tuh kayak seakan-akan anak tiri gitu, teman-teman. Anak tiri paling rendah sendiri gitu, teman-teman. Gue pun pernah jadi driver GoFood selama pandemi ya. Selama pandemi gue narik Gokilat, ngejoki, dan setiap kali habis narik Gokilat gue pun nyalain dapat GoFood, teman-teman. Gue ngerasain jadi GoFood. Sebelum GoRed pun akun gue masih GoFood, teman-teman. Nah, di sini 8.800 sampai 10.400, teman-teman. Kalau misalnya yang GoRed ya, kalau misalnya yang GoRed itu kan naiknya dari 9.600 ke 10.200 itu naik. Kita ngomongin tarif terendah aja, teman-teman. Tarif tertinggi itu 11.200, anggap aja lonjakan ya. Anggap aja lonjakan atau harga-harga di hari-hari khusus gitu, teman-teman. Nah, kita ngomongin yang diberlakukan kan yang tarif minimum kan 10.200, 8.800 itu kan yang diberlakukan, teman-teman. Yang dipakai lah istilahnya dalam keadaan normal kayak gitu. Kalau GoRed itu kan naiknya kan sekitar 600 perak, teman-teman. 600 perak dari 9.600 ke 10.200. Nah, di sini GoFood naiknya biarpun dari 8.000 naiknya lebih gede, kelihatannya lebih gede, 800 perak.
Tapi ini riskan teman-teman. Riskan apa? Karena takutnya bakalan dicontoh sama aplikasi-aplikasi lain. Gitu, biarpun naiknya 800 perak lebih gede dari kenaikan si Goret. Tapi ini masih di angka 8.000 teman-teman. Belum di 10.000. Jangan apa ya? Jangan berbangga dulu, jangan gembira dulu naik 800 perak nih lebih gede. Jangan. Ini cuman masih kepala 8.000 teman-teman. Untuk perbandingan dengan harga Pertalite itu yang sekarang itu ya nggak bisa relevan gitu teman-teman, nggak bisa nyeimbangin dengan 8.800 ini teman-teman. Karena apa? Tarif awal itu di 2020 2021 itu ya masih 9.600. Gue inget kenapa jadi 8.000 Gojek ya, karena ada salah satu anak dari presiden lah, entah presiden mana, mencuit atau berkomentar, wah tarif apa ini harga nganter makanan mahal banget. Kebetulan dia mungkin punya outlet ya, punya apa usaha makanan. Dia gara-gara ngomong kayak gitu tuh, seinget gue ya, mohon ini kalau salah ya, dikoreksi kalau salah ya. Seinget gue gara dia mencuit seperti itu, mahal nih tarif menyusahkan masyarakat gitu kan. Tarif pengantaran makanan akhirnya dijadiin lah 8.000. Awal mulanya seinget gue di situ tuh. Kalau nggak salah ya, anak presiden ya itu ya yang ngomong kayak gitu, yang jualan apa atau martabak atau apa gitu kan. Nah, jadinya akhirnya jadi bahan baku, jadi contoh gitu, jadi contoh dengan aplikator-aplikator lain yang menirukan ke 8.800, terutama aplikasi yang Oren juga jadi 8.000 malah kemarin. Nah, sampai sekarang kan si Oren belum naik juga kan, belum berubah juga kayak gitu. Nah, gue takutnya ini bakalan jadi tolak ukur si Oren juga. Kebetulan gue juga kan driver Oren. Nah, atau aplikasi-aplikasi lain juga. Gue kesiannya dengan anak-anak food teman-teman. Anak-anak food itu ya mereka gelinding juga pakai bensin, gelinding juga di motor gitu teman-teman. Motornya pada minum Pertamax juga, gelinding juga gitu ya. Saya gua pribadi sedih aja ngeliatnya dengan tarif yang 8.800 ini teman-teman. Sampai 10.400 tuh, sampai itu maksimal ya. Ya itu kalau ada yang gue bilang kalau ada lonjakan, hujan, ngeblas segala macem. Tapi tarif normalnya itu 8.800. Ya gue harap pihak Gojek agak lebih bijak sedikit lah. Yang namanya peraturan Kemenhub itu kan dia nggak ngekategori-kategoriin ya, mau penumpang kek, mau barang kek, mau makanan kek. Yang penting kan jasa pengguna sepeda motor yang diperuntukkan untuk masyarakat dan berbasis aplikasi itu tuh poin pentingnya itu. Ya mau motor kayak, mau paket kayak, mau makanan kayak, mau orang kayak penumpang ya, poinnya itu. Mudah-mudahan manajemen Gojek bisa lah dengan bijak lah, dengerlah vlog ini. Mungkin gue bukan Bang Juple kan ya, mungkin kalau Bang Juple didengar lah vlognya, cuman gue bukan Bang Juple nih yang bukan spesialis YouTuber Gojek. Tapi mudah-mudahan adalah pemikiran-pemikiran seperti itu sampai ke pihak manajemen teman-teman, kayak gitu teman-teman. Oke, dan ada lagi nih salah satu ini di luar atau gue ngebahas ini dulu teman-teman. Gomart 10.400, Gosen agak gede nih teman-teman, 10.800 sampai 12.000. Nah, cuman tarif per KM-nya itu 1.900 teman-teman. Nah, gue gak tahu deh kenapa 1.900 per KM-nya ini, kayaknya ini untuk per KM Tokopedia apa gimana ya? Hitung-hitungan 1.900 sih untuk per kilometer orderan Tokopedia apa gimana nih? Nah, tapi sampainya 2.800. Tarif atasnya 2.800 nih teman-teman. Nih, oke, GoFood pendapatan per KM-nya itu 2.300. Per KM-nya itu sampai 2.690. Dan gue mau kritisi juga nih, tarif pendapatan per KM-nya itu ya cuma naiknya 500 perak teman-teman. Kalau untuk Goret ya,
ini 500 perak. Dan mungkin yang untuk GoFood nggak nyampe 500 teman-teman, karena per KM-nya itu relatif rendah teman-teman. Kalau menurut gue ini kenaikan ini, angka-angka ini ya, nggak ada yang nyampe naik 1000. Mau itu per KM-nya kek, mau itu pendapatan minimumnya kek, nggak ada yang nyampe 1000 teman-teman. Beda banget dengan iming-iming, bukan iming-iming ya, rencana kenaikan awal dari Kemenhub. Hitung-hitungannya yang dulu 13.000 sampai 13.400. Gua agak curiga itu dinego nih sama aplikator nih. Jadinya dinego keluarlah angka ini nih yang nggak sampai 1000 teman-teman. Asli. Bukan yang nggak bersyukur, naik, cuman ya nominalnya ya sebegitu, nggak nyampe 13% lah. Dan sampai sekarang ini juga yang gue udah lihat perkembangannya di teman-temannya di vlognya Bang Juple termasuk ya, itu di Gojek masih memberlakukan potongan 20%. Itu gimana tuh teman-teman tuh? Itu bisa dilaporin di sini ke Kemenhub nih. Nah kita nih masalah nggak ada payung hukumnya, kita nggak mau ngadunya kemana. Jadinya itu dia permasalahan teman-teman. Jadinya ada yang nyeleweng, ada yang ada yang nggak sesuai aturan kayak gini, kita nggak bisa tuntut, nggak bisa ngadu karena nggak ada payung hukumnya gitu teman-teman. Masih ada potongan di Gojek tuh 20%, padahal yang udah berlaku diketok palu oleh Kemenhub itu adalah 15% gitu teman-teman. Itu yang belum dipenuhi oleh aplikator ini, Gojek terutama teman-teman. Nah, dan lebih parahnya lagi teman-teman ya, ini kita udah loncat ke orderan sebelahnya teman-teman. Itu Gokilat teman-teman. Gokilat tarifnya cuma naik 100 perak teman-teman. Jadi dari 2000 per kilo ya, 2000 per kilo jadi 2100 teman-teman. Anak-anak Gokilat pada gua pun Gokilat teman-teman, pernah Gokilat ya. Gimana nggak teriak teman-teman, gimana mereka nggak juga bakalan juga pindah aplikasi mungkin ya, pindah aplikasi ke mana namanya, ke Lalamove gitu kan, ke Maxim. Itu sangat memungkinkan sekali karena mereka ini nggak puas dengan tarif yang per kilonya cuma naik 100 perak teman-teman. Gokilat yang bawa samde banyak tuh barang. Ibaratnya taruhlah kalau misal 50 kilo dia perjalanan menempuh 5 kilo, di 50 kilo dikali 100 perak cuman dapetnya 5.000 teman-teman. Seleter aja kagak nyampe teman-teman, seleter aja kagak nyampe itu teman-teman. Selida gokil, Gojek, goto. Lu ngeritik-ngeritik masih main juga ya. Ya namanya kita ya jangan, biarpun masih main juga ya jangan kayak kebo dicocok hidungnya, manut aja. Ya ada yang bisa kurang beres ya kita patut bersuara juga teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Kita coba jadi mitra atau bangsa yang cerdas lah. Udah gerah kan dengan pemerintahan ini segala macam, jadi ke pemerintahan tuh lu ngalor ngidul kan. Oke teman-teman, itu sih vlog gua kali ini. Gua cuma ngeritis itu aja. Mohon untuk ya manajemen Gojek lah ini. Gue juga nggak begitu tahu banget manajemennya, satgas juga nggak begitu tahu banget, tapi mudah-mudahan bisa ada kebijakan yang dapat merubah ini nih, terutama tarif GoFood teman-teman. Kenapa nggak disamain aja nih kayak anak tiri teman-teman, kayak anak tiri 4.800 paling kecil. Oke, sekian dulu vlog gua, bacotan gua pada malam ini. Tetap semangat, bersabar dan bersyukur. Salam satu aspal.